Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Hai, apa kabar kalian semua? Kita jumpa lagi ya di bab 14 jenjang sekolah di Jakarta. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik menjelaskan jenjang sekolah di Jakarta, mengetahui jenjang sekolah di Jakarta, dan memberi contoh sekolah di Jakarta. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pendidikan di Indonesia dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jenjang. Jenjang pendidikan tersebut dibagi berdasarkan tingkatan usia dan kemampuan anak didik. Setiap jenjang pendidikan memiliki rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Dengan pengaturan jenjang pendidikan sepertinya akan memudahkan dalam pengelompokan anak didik dan target serta kebijakan mengenai pendidikan. Di manakah kamu bersekolah? Di jenjang manakah kamu kini bersekolah? Apakah kamu tahu jenjang sekolah apa saja yang ada di Jakarta? Nah, kita lihat, perhatikan gambar ini ya. Kira-kira ini jenjang pendidikan anak apa? Usia apa? Jenjang pendidikan? Iya betul, jenjang pendidikan sekolah dasar ya. Karena dari bajunya sudah terlihat seragam untuk anak SD. Ayo menyimak. Mengenal jalur pendidikan di Jakarta. Jalur pendidikan di Jakarta ada 3, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. 1. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan berjenjang melalui sekolah dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Jalur 2. Jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah, misalkan sanggar, lembaga pelatihan atau kursus, dan PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga, jalur pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan yang diperoleh dan dilaksanakan oleh lingkungan atau keluarga secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Misalnya homeschooling. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di kota-kota besar, jalur pendidikan informal ini kini tengah diminati masyarakat. Banyak orang yang memiliki kesulitan waktu dan mengakses jalur pendidikan formal, baik jalur pendidikan non-formal maupun informal, dapat setara atau sederajat dengan jalur pendidikan formal setelah melalui penyetaraan tertentu. Nah, kita berlatih dulu di sini ya. Sebutkan sebanyak 5 lembaga pendidikan yang ada di tempat tinggalmu ya. Ini sesuai ya, ini hanya contoh sesuai di tempat tinggal Bu Guru. Nah, kalian tulis sesuai di tempat tinggalmu ya. Itu ada contohnya. TPA Ar-Rahman, jenjangnya PAUD, non formal. Nah, ada SDIT Darul Fatah, pendidikan dasar termasuk formal ya. SDN 01 Cimanggis, pendidikan dasar jenjangnya formal ya. SMP Bahrul Ulum, pendidikan dasar formal ya. SMA Malahayati, pendidikan menengah formal ya. UNJ, pendidikan tinggi formal ya. Ini hanya contoh. Kalian bisa mengamati observasi sekolah-sekolah di tempat tinggalmu, sekitar tempat tinggalmu, kalian catat dan kalian pindahkan ke form ini. Ayo menyimak. B. Jenjang pendidikan formal di Jakarta. Nah, ada 1 pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ini dimulai dari usia 3-6 tahun. Sering dikenal dengan nama TK atau Rodatul Anfal RA. Nah,
Jenjang ini dapat diikuti anak-anak sebelum masuk SD, namun tidak wajib diikuti ya. Nomor 2, pendidikan dasar. Pendidikan dasar disebut juga jenjang pendidikan wajar. Wajib belajar 9 tahun. Kenapa demikian? Karena pemerintah mewajibkan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan tingkat dasar 9 tahun minimal lulus SMP sesuai dengan julukannya. Lama waktunya ditempuh di jenjang itu yaitu 9 tahun. Pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jenjang ini wajib diikuti oleh mereka yang memilih jenjang pendidikan formal agar dapat melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. SD merupakan tingkatan pertama jenjang pendidikan dasar. Lama pendidikan yang ditempuh di SD adalah 6 tahun. Penamaan SD di Jakarta berdasarkan kelurahan tempat sekolah tersebut berada dan diikuti oleh nomor urut serta keterangan apakah sekolah tersebut melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari atau sore hari. Contohnya, SDN Penjaringan 08, artinya sekolah tersebut merupakan sekolah ke-8 yang berada di Kelurahan Penjaringan. Sekolah dasar atau SD memiliki bentuk lain yang sederajat yang dikenal dengan sebutan MI, Madrasah Ibtidaiyah. MI merupakan sekolah formal yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Biasanya dalam kegiatannya pun dimasukkan pembelajaran seputar keagamaan yang lebih banyak dibandingkan SD. Selain MI dan SD, dapat juga terbentuk SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Setelah lulus dari SD, kamu dapat melanjutkan ke SMP. Sekolah menengah pertama merupakan tingkatan selanjutnya di jenjang pendidikan dasar. Lama pendidikannya 3 tahun. Penamaan di Jakarta berdasarkan urutan keberadaannya di Jakarta ya. SMP memiliki bentuk lain yang sederajat, yaitu MTS, Madrasah Sanawiyah. Seperti MI, MTS umumnya berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam kegiatan pembelajarannya lebih banyak menyisipkan tentang keagamaan dibandingkan sekolah umum atau SMP ya. 3. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang lanjutan setelah jenjang pendidikan dasar dilalui. Lama pendidikan menengah dapat ditempuh dalam 3 tahun, yang merupakan pendidikan menengah yaitu SMA. SMA memiliki bentuk lain yang setara yaitu MA, Madrasah Aliyah. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat. Penamaan SMA di Jakarta sama seperti penamaan SD dan SMP yaitu berdasarkan urutan keberadaannya. Selain sekolah bagi anak-anak biasa, di Jakarta juga menyediakan loh sekolah formal bagi anak-anak kebutuhan khusus. Misalnya, sekolah khusus tunanetra untuk anak dengan gangguan penglihatan dan sebagainya. Nah, sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Luar Biasa atau SLB. SLB terdiri dari sekolah untuk pendidikan dasar SDLB dan SMPLB dan pendidikan menengah SMALB. SLB didirikan dengan tujuan agar siswa yang berkebutuhan khusus dapat meraih pendidikan formal yang setara dengan anak-anak lainnya ya. Pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang menengah, kamu dapat melanjutkannya ke jenjang pendidikan tinggi yang termasuk ke dalam jenjang pendidikan tinggi yaitu akademik, politeknik, institut. Sekolah tinggi atau universitas jenjang pendidikan tinggi ini terdiri dari jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Nah, kamu persiapkan ya untuk menjadi anggota masyarakat terampil dan ahli. Penamaan sekolah di pendidikan ini umumnya mengikuti nama tempat sekolah tersebut berada. Misalkan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Nah, namun dapat pula diberi nama tokoh terkenal seperti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta ya. C. Jenjang pendidikan non formal di Jakarta. Selain pendidikan formal di Jakarta,
Pemerintah Provinsi DKI juga menyediakan jalur pendidikan non-formal loh. Jalur ini merupakan jalur pendidikan di luar sekolah formal yang difungsikan untuk menambah, mengganti, atau melengkapi pendidikan yang ada di sekolah formal. Tujuannya didirikannya jalur ini yaitu pertama, untuk memenuhi kebutuhan tingkat dasar seperti pengetahuan umum dan keaksaraan. Dan kedua, untuk melengkapi pendidikan tingkat dasar dengan pendidikan nilai-nilai kehidupan seperti kesenian dan keagamaan. Jenis pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Lembaga pendidikan non-formal dapat dimulai sejak anak usia prasekolah yang terbentuk kelompok bermain atau KB ataupun taman pendidikan Al-Quran. Jenjang pendidikan non-formal merupakan pilihan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti sekolah formal karena keterbatasan waktu, biaya, dan alasan lainnya. Nah, pendidikan non-formal dapat setara dengan pendidikan formal jika diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dengan penyesuaian standar pendidikan dalam proses penilaian penyataran secara nasional. Misalnya, kejar paket A setara dengan SD, kejar paket B setara dengan SMP, dan kejar paket C setara dengan SMA ya. Selain itu, pendidikan non-formal juga dapat menjadi pilihan yang tepat bagi anak yang ingin mengembangkan minat dan bakat secara serius. Misalnya mengikuti kursus musik atau kelas menari di sanggar bagi anak-anak berbakat yang ingin memperdalam bakatnya. Selain sanggar, dapat juga kita mengikuti pelatihan di balai latihan kesenian yang ada di wilayah masing-masing. Nah, sekarang kita berlatih ya. Kamu telah mengetahui tentang jalur dan jenjang pendidikan di lingkungan sekitarmu. Nah, di jenjang manakah kamu berada bersekolah? Apakah kamu ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya? Sekarang cobalah membuat rencana pendidikan yang kamu tempuh agar kamu dapat mempersiapkan dirimu meraih cita-cita. Mintalah bimbingan guru atau orang tuamu untuk melakukan kegiatan berikut. Nah, ini ya, kamu ini papan rencananya nih, tulis namamu, cita-citamu apa. Nah, saat ini kamu belajar di SD. Setelah lulus SD, agar cita-cita saya terwujud, saya berencana melanjutkan pendidikan ke jalur. Nah, SMP-nya nah kamu tulis di mana, SMK atau SMK-nya di mana, SMA atau SMK-nya. Pendidikan tingginya di mana, pendidikan lainnya atau pendidikan lainnya di mana, ya. Nah, kamu hitung-hitung di SMP berapa tahun, di SD berapa tahun lagi, di SMP berapa tahun, ditambah lagi SMK atau SMA. Nah, di pendidikan tinggi atau pendidikan lainnya. Nah, kamu jumlahkan, nanti saya akan mencapai cita-cita saya di tahun. Nah, ini adalah rencana pendidikanmu ya. Kamu bisa isi sesuai dengan keberadaanmu saat ini di SD mana. Kamu tulis ya secara pribadi. Presentasikan papan rencanamu di hadapan kelas dengan percaya diri kalau sudah jadi ya. Nah, ayo biasakan belajar dengan giat di tempatmu dalam menempuh pendidikan. Belajar dengan maksimal akan membantu mampu meraih kesempatan mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ayo wujudkan cita-citamu dengan terus bersemangat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Refleksi. Tahukah kamu ciri-ciri sekolah yang termasuk ke dalam jenjang pendidikan non-formal? Pasti tahu, tadi kan sudah kita bahas. Apa saja yang ingin kalian lakukan agar dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Ayo, apa saja? Kalian pikirkan ya. Rangkuman. 1. Ada 3 jenis jalur pendidikan di Indonesia, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 2. Jenjang sekolah formal terdiri dari jenjang pendidikan anak usia dini PAUD, jenjang sekolah dasar atau SD, jenjang pendidikan menengah SMP,
dan SMA, dan jenjang pendidikan tinggi akademi atau perguruan tinggi. Sebenarnya jenjang pendidikan dasar yaitu SD sampai SMP ya. Jenjang pendidikan menengah SMA ya. 3. Di Jakarta terdapat jenjang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapat kesempatan meraih pendidikan yang setara dengan anak lainnya, yaitu sekolah luar biasa atau SLB. SLB tersedia mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. 4. Dua tujuan utama pendidikan nonformal yaitu pertama, untuk memenuhi kebutuhan tingkat dasar. Kedua, untuk melengkapi pendidikan dasar dan pendidikan nilai-nilai kehidupan. Sekarang kita ke evaluasi ya. Nomor 1, berikut ini yang termasuk ke jenjang pendidikan dasar, yaitu pendidikan dasar. Siapa masih ingat? Betul, isinya adalah SD dan SMP di bagian B ya. 2. Pendidikan menengah yang didirikan untuk melayani siswa berkebutuhan khusus disebut menengah loh. Apa? Betul, SMALB ya. 3. Salah satu bentuk pendidikan tinggi di bawah ini adalah benar, kecuali betul, madrasah aliyah adalah setingkat SMA ya. Kalau pendidikan tinggi itu akademik, politeknik, dan universitas ya. Nomor 5, yang termasuk bentuk pendidikan nonformal yaitu kecuali ya, di sini nonformal loh. Ya, kecuali RA itu Rodatul Anfal ya, TK, dia formal ya. Nomor 5, kejar paket B merupakan bentuk pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal di jenjang SMP ya. Iya, kalau paket A SD, paket C SMA ya. Jadi paket B SMP. Kita mengisi titik-titik ya dengan jawaban yang benar. Nomor 1, jenjang pendidikan yang ditempuh setelah SMA adalah betul, pendidikan tinggi, jenjang pendidikan tinggi. Lama pendidikan di jenjang SD adalah 6 tahun, pintar. Bentuk lain sekolah formal yang setara dengan SMP adalah betul, madrasah sanawi atau MTS. Nomor 4, taman permainan anak adalah contoh lembaga pendidikan non formal ya, taman permainan anak TPA ya. Kita ke nomor 5. Bagi anak berkebutuhan khusus agar tetap mendapatkan pendidikan seperti anak lainnya, pemerintah mendirikan sekolah khusus yang disebut betul, kalian pintar, baru kita bahas ya. Sekolah luar biasa atau SLB tersedia dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Kita lanjut ya ke bagian tuliskan jenjang sekolah formal yang ada di Jakarta. Ini ya, 1, pendidikan anak usia dini, contohnya PAUD. Pendidikan dasar nomor 2, SD dan SMP. Pendidikan menengah, SMA contohnya. Pendidikan tinggi yaitu akademi atau perguruan tinggi. Apa yang kamu ketahui tentang program wajib belajar? Adalah suatu program pemerintah yang mewajibkan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan tingkat dasar 9 tahun minimal lulus SMP ya. Nomor 3, apa saja fungsi dari pendidikan nonformal? Menambah, mengganti, atau melengkapi pendidikan yang ada di sekolah formal ya. Nomor 4, sebutkan 2 contoh sekolah menengah pertama. SMP di Jakarta, SMP Negeri 03 Jakarta, dan SMP Negeri 05 Jakarta. Ini bisa kalian isi sesuai SMP yang kalian ketahui di dekat tempat tinggalmu, boleh ya. Iya. Nomor 5, mengapa homeschooling digolongkan ke dalam pendidikan informal? Jelaskan menurut yang kamu ketahui. Karena jalur pendidikannya diperoleh dan dilaksanakan oleh lingkungan atau keluarga secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Jadi mereka tidak sekolah tapi belajar di rumah dengan didikan keluarga ya, secara mandiri. Nanti untuk menyamakan ijazahnya mereka mengejar ujian mengejar paket ya, sesuai dengan
apa yang dia homeschooling, misalkan pakai SD berarti dia kejar paket A ya, itu begitulah penjelasannya ya. Nah, dengan berakhirnya nomor 5 maka selesailah pembelajaran di bab 14 ini. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 15, penghijauan kota. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.